Selamat datang, di depan saya ada Samsung Galaxy A57. Dan hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara melakukan hard reset pada perangkat ini melalui pengaturan. Oke, sebelum saya benar-benar mulai melakukan riset, saya ingin membahas secara singkat tentang mencadangkan perangkat Anda. Jadi jika Anda sama sekali tidak tertarik untuk mengetahuinya, atau memang tidak tertarik karena sudah pernah melakukannya, silakan saja lewati sekitar, entahlah, 7 menit ke depan. Tapi jika Anda peduli dan ingin mencadangkan data Anda, maka inilah caranya. Jadi ada beberapa cara berbeda yang bisa Anda gunakan untuk mencadangkan perangkat Anda. Sebagai yang terakhir, saya akan merekomendasikan cara yang menurut saya paling baik, tapi cara yang paling mudah dan biasanya paling sering digunakan orang adalah yang dilakukan ke Google. Seperti jika Anda membuka aplikasi Google apapun, misalnya Google Foto, biasanya Anda akan mendapatkan hal yang tidak berguna seperti ini. Dan jika Anda menunggu sebentar, akan muncul tombol Let's Go, Let's Go. Yang sebenarnya bukan berarti, ayo buka foto Anda, tapi ayo cadangkan data Anda supaya Google bisa mengambilnya. Sekarang, ini memang sengaja ditampilkan seperti ini, agar Anda tanpa sengaja menyetujuinya meskipun sebenarnya Anda tidak ingin, dan saya benar-benar percaya itu. Dan dengan cara seperti ini, itu sama saja dengan pencurian data. Ketika sesuatu memang sengaja dirancang untuk membingungkan Anda agar Anda melakukan sesuatu yang jelas-jelas tidak Anda inginkan. Ini bukan persetujuan yang sebenarnya, dan saya pribadi tidak suka, tapi kemungkinan besar karena hal ini Anda akhirnya setuju, hanya karena ingin segera masuk ke aplikasinya. Ternyata, menekan tombol kembali pun tidak menghilangkan tampilan ini. Jadi saya tidak tahu notifikasi apa yang dibutuhkan. Menyebalkan. Jadi di sini Anda bisa melihat aplikasi atau foto apapun yang Anda miliki biasanya akan disinkronkan. Dan logika semacam ini juga berlaku di aplikasi Google lain yang mungkin Anda gunakan. Jadi ketika kita masuk ke pengaturan di sini dan di bawah manajemen umum, seingat saya tadi, biar saya coba cari cadangannya dengan cepat. Ya, mari kita cari saja. Jadi ini ada di akun dan cadangan, dan kita punya data cadangan. Sekarang ini diarahkan ke Google, jadi di sini Anda bisa dengan cepat memeriksa apa saja yang sudah dicadangkan. Jadi kita punya foto, video, itu tidak dicadangkan, dan data perangkat lain yang mencakup hal-hal seperti kontak Anda, riwayat panggilan, pengaturan perangkat, data aplikasi, pesan SMS, dan MMS. Sekarang, fakta bahwa ini disebut cadangan sebenarnya menyesatkan karena aplikasi di sini sebenarnya tidak dicadangkan. Google hanya semacam melihat apa yang ada di ponsel Anda, misalnya, apa yang kita punya di sini. Dan Anda bisa dengan jelas melihat banyak aplikasi. Jadi kita punya aplikasi seperti Facebook, Spotify, Gallery. Sekarang Google akan melihatnya dan berkata, oke, bagus. Tunggu dulu sebentar. Apakah Gallery berasal dari Play Store? Tidak, ya. Kami tidak akan mencadangkannya. Jadi pada kenyataannya aplikasi yang berasal dari luar Play Store tidak dicadangkan, dan itu sendiri sudah cukup mengecewakan. Dan lebih jauh lagi, aplikasi yang memang berasal dari Play Store dan seharusnya dicadangkan, ternyata tidak karena Google hanya sekadar melihatnya saja. Dan jika aplikasinya misalnya Spotify berasal dari Play Store, Google hanya memberi catatan kecil di cadangan itu bahwa, hey, ada Spotify di sana. Setelah dipulihkan, unduh kembali aplikasi tersebut dari Play Store. Jadi ketika Anda memulihkan data Anda, sistem hanya mencoba mengunduh aplikasi ini dari Play Store. Jika sebuah aplikasi sudah tidak tersedia lagi di Play Store, seperti misalnya Yuzu Emulator, maka aplikasi itu tidak akan dipulihkan, meskipun secara jelas tertulis dicadangkan. Sekarang, mungkin saya ini boomer yang bodoh, tapi saya memahami cadangan sebagai cara untuk membuat salinan data saya, data pribadi saya yang tersimpan di ponsel saya yang nantinya bisa saya pulihkan. Terlepas dari apakah data sampah ini tersedia di tempat lain di Play Store atau dimanapun asalnya, seharusnya hal ini tidak berpengaruh pada cadangan. Jadi karena alasan ini, saya benar-benar mengecam sistem sampah ini, dan saya akan merekomendasikan untuk mencari cara lain. Sekarang kita juga punya opsi untuk mencadangkan menggunakan Samsung Cloud. Nah, keduanya dilakukan ke cloud, yang sebenarnya kurang saya sukai, tapi ini adalah Samsung. Jadi memang sudah dilengkapi dengan aplikasi sendiri untuk memigrasikan data.
Dan aplikasi itu bernama Smart Switch, dan itu adalah aplikasi yang luar biasa. Sekarang, kamu perlu menggunakan aplikasi ini atau aplikasi lain tergantung pada perangkat lain yang kamu gunakan. Jadi kamu perlu menggunakan aplikasi dari ponsel yang akan kamu pindahkan datanya. Jadi jika perangkat lain yang akan kamu pindahkan datanya adalah misalnya Xiaomi, kamu harus mengunduh versi Xiaomi dari aplikasi seperti Smart Switch milik Samsung. Dan Xiaomi memiliki aplikasi yang disebut Mi Mover. Jadi kamu unduh aplikasi itu di perangkat ini, dalam kasus ini, dan gunakan aplikasi tersebut, bukan Smart Switch. Aplikasi ini digunakan di antara perangkat Samsung. Ini adalah aplikasi milik Samsung sendiri. Sama seperti perusahaan lain, atau setidaknya sebagian besar perusahaan yang bagus, mereka punya aplikasi sendiri untuk hal ini. Dan aplikasi ini digunakan untuk membantu kamu berpindah ke merek mereka dan antar perangkat mereka sendiri, bukan untuk berpindah dari mereka. Itulah mengapa kamu selalu perlu mengunduh aplikasi dari ponsel yang akan kamu tuju. Dan di sini, aplikasi ini tidak akan memberikan masalah seperti aplikasi yang berasal dari luar Play Store, atau yang sudah tidak tersedia lagi di sana, atau hal-hal semacam itu. Atau mungkin foto dan video kamu seperti di Google Cloud sudah melebihi 15 GB, aplikasi ini tidak peduli soal itu. Aplikasi ini memungkinkan kamu memindahkan semuanya dengan cepat dan cukup andal. Saya umumnya merekomendasikan menggunakan aplikasi ini dibandingkan metode lain. Jadi sekarang, setelah itu selesai, mari kita lanjut ke pengaturan karena pada titik ini perangkat kita seharusnya sudah dicadangkan dan kita bisa menavigasi ke bagian paling bawah ke manajemen umum. Dan dalam konteks manajemen umum, tentu saja Anda ingin menentukan pilihannya. Oh tunggu, maaf, itu bukan di manajemen umum. Oh tidak, tunggu dulu. Nah, begitulah, mengatur ulang. Jadi ini seperti mengatur ulang dan ini memberi Anda opsi untuk mengatur ulang data pabrik di bagian paling bawah. Klik di situ dan semua informasi yang akan dihapus oleh proses ini akan dimuat. Jadi kita punya hal-hal seperti foto, video, musik aplikasi yang diunduh, pengaturan kita, pembaruan sistem, akun-akun yang terdaftar di sini, dan sejumlah aplikasi yang memiliki data atau data aplikasi mereka. Sekarang kita bisa sepenuhnya mengabaikan ini karena kita sudah melakukan pencadangan. Tapi jika Anda belum melakukannya, Anda punya opsi untuk menggunakan Smart Switch di sini untuk mencadangkan data Anda yang juga bisa dilakukan ke penyimpanan eksternal. Tapi saya tidak tahu apakah ini tidak akan membuat Anda terikat dengan Samsung setelah Anda menggunakannya ke penyimpanan eksternal. Jadi dalam hal apapun, pilih reset. Jika Anda memiliki semacam kunci layar, Anda memang perlu mengonfirmasinya. Dan selain itu, setelah Anda melakukannya, jika Anda memiliki akun Samsung secara khusus, Anda juga harus keluar dari akun tersebut. Apakah saya punya? Saya rasa saya punya, karena perangkat meminta saya untuk terhubung ke jaringan, dan itu untuk karena alasan spesifik tersebut. Baiklah, mari kita mulai. Dasar bajingan bodoh. Tampilkan halaman keluar karena rupanya memberikan kunci layar saja tidak cukup sebagai konfirmasi bahwa saya adalah pemilik perangkat ini. Dan sejujurnya saya sama sekali tidak tahu apa kata sandinya di sini. Jadi saya perlu memeriksa ini. Besar. Oke, mari kita coba ini. Bodoh. Aku akan kembali ke sana. Izinkan saya mendaftar dulu. Nah, begitulah. Jadi saya akan mencoba untuk menuliskannya. Dengan harapan bahwa itu benar. Oh, bukan begitu. Fantastis. Tunggu, izinkan saya mencoba lagi. Ini seharusnya benar. Ya ampun, demi Tuhan. Oke, mari kita coba yang lain. Besar. Bagaimana dengan yang ini? Oke, yang ini benar.
Setelah mengetiknya dengan benar, sistem tidak memberitahu kalau Anda berhasil menebak kata sandinya. Sistem ini akan langsung secara otomatis melompat masuk ke dalam proses pengaturan ulang atau reset, yang mana prosedur tersebut seharusnya hanya memakan waktu kurang lebih sekitar 1 menit saja, atau paling lama mungkin sekitar 2 menit sampai benar-benar selesai seluruhnya. Jadi untuk saat ini saya akan membiarkannya berjalan sendiri terlebih dahulu dan saya akan segera kembali lagi ke sini setelah semua prosesnya dipastikan sudah selesai dengan sempurna. Dan seperti yang bisa Anda lihat, prosesnya sekarang sudah selesai dan Anda bisa mengatur perangkat Anda sesuka hati. Jika ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa.